Matur suwun kawan-kawan udah mau singgah di channel Ana yang gak seberapa ini. Semoga semua yang nonton selalu sehat dan banyak anaknya. Hari ini Ana mau ceritain alur film box office tahun 2015 bergenre sci-fi yang berjudul Maze Runner The Scott Trial tahun 2015. Film ini merupakan kelanjutan dari film pertamanya yang rilis tahun 2014 yang lalu. Film ini sumpah seru banget, nggak sabar kan mau nonton? Nggak usah basa-basi lagi, mari kita tintin. Cerita diawali pada masa lalu di mana tokoh utama kita bernama Thomas yang masih anak-anak harus terpaksa dilepas oleh ibunya kepada pihak militer dikarenakan di dunia sedang terjadi kekacauan. Kekacauan disebabkan oleh virus bernama virus player yang dapat membuat orang-orang menjadi zombie. Tom dibawa oleh militer bersama anak-anak lain seusianya ke suatu tempat entah di mana. Pada waktu di masa depan, setelah Tom dan kawan-kawan lolos dari labirin maut, Tom yang sekarang sudah besar tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk. Tom dan keempat orang temannya dari labirin bernama Maho, ada Bagas, ada Timbul, dan Cipto sedang dipindahkan ke fasilitas militer yang sangat-sangat besar. Mereka pun turun dengan terburu-buru dikarenakan sudah banyak zombie yang muncul di tempat itu. Dan mereka semua berhasil selamat sampai markas besar tersebut. Sesampainya di sana, mereka kebingungan tempat apa ini sebenarnya. Kemudian mereka disambut oleh seorang pemilik fasilitas itu, seorang bapak-bapak bernama Pak Subur. Ia menceritakan bahwa tempat ini adalah sebuah tempat yang sangat baik untuk masa depan kalian. Mereka pun disuruh mandi untuk membersihkan diri dari daki-daki zombie yang mungkin menempel pada mereka. Tom disuntikan sebuah zat yang katanya kalsium dan bahan-bahan lainnya yang niscaya baik untuk dirinya. Lepas itu Tom diajak Pak Subur ke sebuah ruangan kecil untuk mengobrol empat mata. Tom ditanyai tentang masa lalunya. Tom bercerita kalau dia pernah bekerja di sebuah organisasi bernama WKWK. Namun, tak kenapa dia dikirim ke sebuah labirin dan teman-temannya pada meninggoy di sana. Hanya ada beberapa orang yang lolos. Selesai percakapan itu, Pak Subur pun meninggalkan Tom dan menyuruhnya bergabung dengan teman-temannya yang lain. Tom pun dibawa ke kantin tempat para anak-anak muda berkumpul. Di sana pun udah ada 4 temannya dan banyak lagi anak-anak yang lain. Dan di sana juga ada seorang anak bernama Aris, dia yang paling lama di sana. Lagi asik makan dan ngobrol, masuklah Pak Subur dan 2 pengawalnya. Pak Subur memanggil beberapa nama untuk dibawa pergi entah kemana. Tom yang dilanda kebingungan pun bertanya-tanya, sebenarnya mereka akan dibawa kemana sih? Si Bagas menjawab, mereka adalah orang-orang beruntung yang akan dibawa ke sebuah ladang nan asri. Entah apa maksudnya, tapi orang-orang di sana terlihat sangat ingin namanya dipanggil. Gak lama dari itu, Tom melihat sosok yang dikenalnya seorang gadis bernama Sylvie yang dibawa oleh Dr. Keating entah kemana. Namun saat ingin dikejar, dia dihalangi petugas dan diberitahu kalau semua baik-baik saja. Gak ada yang perlu kau khawatirkan, kawan. Selesai makan, mereka pun diantar ke mes mereka. Malam pun semakin larut. Tiba-tiba datang Aris yang masuk dari lubang ventilasi ngajak Tom buat lihat sesuatu. Tom pun mengikuti Aris sambil bertanya-tanya. Ternyata Tom diajak melihat seorang yang sedang terbaring dan didorong Dr. Keating ke sebuah ruangan misterius. Tom bertanya apa itu. Aris bilang kalau setiap anak baru akan dibawa ke ruangan itu, tapi aku juga nggak tahu mereka diapain. Melihat keanehan itu, mereka berdua pun semakin mencurigai tempat ini. Mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Keesokan harinya di kantin, Pak Subur kembali memanggil beberapa orang. Tom nggak bisa tinggal diam dan mau mengikuti mereka yang dipanggil. Tentunya penjaga nggak membiarkan itu, tapi Tom nggak mau ngalah sampai mau terjadi baku hantam antar mereka. Namun berhasil dipisahkan oleh teman-temannya Tom. Selepas kericuan itu, mereka berlima pun diseret ke mes mereka. Namun tanpa diduga, Tom berhasil mencuri kunci akses dari para penjaga tadi. Nggak lama, Aris pun datang. Dia langsung mengajak Tom buat masuk ke ruangan misterius semalam. Sesampainya di sana, Tom dan Aris terkejut melihat banyak manusia digantung-gantung macam ikan asin di ruangan penelitian. Di sana juga ada Sylvie, orang dari masa lalu Tom. Gak lama mereka di dalam, masuklah Pak Subur dan bawahannya.
Mereka membuka layar proyeksi dan Pak Subur pun PC-an sama seorang bernama Profesor Andin. Profesor berkata, kerja kalian lelet kali, aku mau cepat memanen hasilnya. Nggak tahu apa ini maksud dan untuk apa eksperimen di lab ini. Pak Subur kelihatan agak geram tapi nggak bisa berkata-kata lagi dan cuma bisa mengusahakan yang terbaik secepatnya. Dia berencana akan menggunakan anak-anak baru itu buat eksperimen selanjutnya dan Subur pun keluar dari ruangan itu. Setelah melihat kejadian itu, Tom dan Haris pun cepat-cepat kembali ke mes mereka masing-masing buat ngasih tahu kawan-kawannya apa yang terjadi. Dan mereka pun merencanakan buat segera kabur. Di waktu yang sama, Pak Subur and the gang pun sampai ke mes mereka. Namun pas mau dibuka, mes itu kosong. Subur pun marah dan menyuruh anggotanya buat segera nyari mereka. Tom dan keempat temannya ditambah Aris kabur dari ventilasi. Di tengah pelarian mereka, nggak sengaja ketemu Dokter Kiting dan mereka pun langsung menyanderanya. Kucing-kucingan pun terjadi antara tim Tom dan seluruh penjaga kandang itu. Si Mahu berhasil melumpuhkan satu orang dan mengambil senjatanya, dan senjata itu langsung diberikan ke Tom. Tom langsung memimpin teman-temannya untuk mencari Sylvie. Singkat cerita, sampailah mereka ke ruang tempat Sylvie ditawan, dan Tom pun langsung mengajak Sylvie buat kabur. Mereka kembali melanjutkan pelariannya menuju tempat keluar, namun salah satu pintu terkunci. Tom dan teman-temannya terpojok, namun tiba-tiba Aris dan Timbul membuka pintu tersebut dari luar, dan mereka pun berhasil menuju bagian depan kandang dan langsung keluar. Di luar keadaannya sedang badai besar, namun mereka nggak peduli, pokoknya kabur aja. Mereka bertujuh pun berlari ke tengah gurun menerjang badai, sampai akhirnya Sylvie menemukan reruntuhan sebuah mall terbengkalai dan mereka pun semua masuk ke sana. Di sana Tom merencanakan sesuatu. Yolah, kita berkelana aja nyari geng pemberontak yang benci organisasi WKWK ini, namanya Right Arms. Mana tahu mereka bisa bantu, ya kan? Teman-temannya pun setuju dan mereka melanjutkan perjalanan dengan menyusuri gedung. Sampai tahu aja ada barang-barang berguna yang bisa kita pakai. Gedung itu sangat luas, ada tanda-tanda pernah ditinggali. Mereka pun berpencar untuk ngelut. Alhasil mereka menemukan beberapa barang bagus seperti senter, baju, sandal, sarung, HP Xiaomi RAM 464, 1,5 juta nego tipis, dan lain-lain. Kau menemukan sesuatu seperti mesin pembangkit listrik, dan ketika berhasil dihidupkan, boom! Ya terang, banyak lampu hidup-hidup. Namun rupanya hal itu memancing para zombie-zombie datang mengejar mereka. Sepertinya zombie-zombie di sana tertarik pada cahaya. Mereka bertujuh lari terbirit-birit berusaha keluar dari mall. Sampai-sampai Timbul hampir ketangkap. Perutnya udah kena cakar tapi nggak mati. Haha. Singkatnya, mereka menemukan tempat sembunyi. Mereka mematikan senter agar nggak ketahuan dan tidur di sana sampai pagi tiba. Keesokan paginya, mereka pun keluar dari mall tersebut menuju dunia luar yang keadaannya udah nggak karuan. Gedung-gedung udah pada hancur dan kelihatan nggak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sana. Tom and the team kembali melanjutkan perjalanannya mencari tanda-tanda kehidupan yang mungkin bisa menolong mereka. Gak lama mereka berjalan, mereka terpaksa ngumpet karena ada pesawat pengintai dan dua heli milik organisasi WKWK sedang mencari mereka. Setelah heli itu lewat, perjalanan pun dilanjutkan. Keadaan di sana panas terik, Timbul yang terluka sampai pingsan dan terpaksa harus diseret. Mereka berteduh sejenak. Sylvie bilang ke Tom, lebih baik kita balik aja. Nggak ada faedahnya kita di sini. Mending di sana aja, enak dikasih makan tiap hari. Tapi Tom nggak mau karena Tom tahu kalau di sana mereka pasti akan diotak-atik tubuhnya. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba keadaan Timbul semakin parah. Rupanya dia udah terinfeksi virus itu dan dia berasa mau bunuh diri aja. Ia nggak mau jadi zombie dan teman-temannya terpaksa memberikannya pistol dan merelakan dia pergi dengan damai. Mereka berenam pun melanjutkan perjalanan sampai malam, ketemu lagi pagi, ketemu lagi malam, terus berjalan. Persediaan air habis, gak ada makanan, entahlah, sengsara kali orang tuh. Sampai di suatu malam, ketika mereka asik bobo, Tom kebangun gara-gara suara petir. Tanpa sengaja, Tom melihat ada gedung yang hidup lampunya. Tom bangunin teman-temannya untuk segera lari. Dengan tenaga yang tersisa, mereka terus berlari menuju gedung itu. Saat mereka udah mau sampai di depan pintu gedung, petir menyambar Mahu dan Tom. Si Tom gak apa-apa, tapi Mahu pingsan dan harus digotong masuk.
Sesampainya di dalam, Maho akhirnya tersadar. Teman-temannya merasa lega karena udah menemukan tempat berlindung. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba di ruangan itu terdapat banyak jomblo-jomblo yang diikat lehernya dengan rantai. Mereka pun sangat ketakutan. Namun tiba-tiba datang seorang cewek, sebut saja namanya Ajeng, datang menyapa mereka dan mengajak mereka masuk ke dalam buat bertemu bosnya, Om Bewo. Tom pun selaku ketua pun mengiyakan. Gaslah, siapa tahu dia orang baik ya kan? Dan mereka pun masuk ke dalam. Singkatnya jumpalah mereka dengan Om Bewo. Om Bewo langsung bertanya 3 pertanyaan. Pertama, apa tujuan kalian? Kedua, dari mana asal kalian? Dan apa untungnya sama aku kalau kalian tinggal di sini? Tom bilang kalau mereka mau ke pegunungan nyari geng pemberontak bernama Right Arms. Mendengar itu, Om Bewo jadi sedikit tertarik pada mereka. Tapi Tom bingung jawab pertanyaan kedua. Namun tiba-tiba aja Mbak Ajeng keluar alat scan ke leher belakang Tom dan diketahuilah di lehernya ada barcode yang menunjuki kalau Tom dan kawan-kawan berasal dari organisasi WKWK. Om Bewo bilang kalau mereka ini barang berharga dan langsung menyandra mereka dan mengantungnya di langit-langit sambil menanyakan beberapa hal. Dan Om Bewo bilang kalau aku akan mengembalikan kalian ke tempat asal kalian. Tak asal yang mana dimaksud, mungkin rumah ataupun ke organisasi WKWK. Om Bewo langsung pergi dan segera berkemas untuk ninggali markasnya. Si Ajeng bertanya-tanya, kenapa kita pindah Om? Atau si Om udah nggak ada harapan lagi kita di sini, ayo pindah aja. Exactly are we going? Aku kenal seorang yang namanya Markus. Dia tahu di mana Right Arms. Bahwa anak-anak itu mereka adalah tiket kita menuju surga, kata Om Bewo. Ajeng pun iya aja. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba datang geng nyawa subur yang udah ngepung gedung tersebut dan menyuruh Om Bewo buat nyerahin Tom dan kawan-kawan. Om Bewo nggak mau lah, perang pun jadi katanya. Gas lah, kata subur. Tim WKWK mulai masuk ke gedung. Di saat yang sama, Tom dan kawan-kawan udah berhasil melepaskan diri sendiri dari gantungan. Dan mereka diajak Om Bewo buat kabur nyari Right Arms. Tom setuju. Mereka berenam ditambah Om Bewo dan Ajeng pun pergi kabur naik flying fox ke gedung sebelah. Ajeng melupakan sesuatu dan mau mengambilnya. Tom melihat itu langsung ngejar dia. Namun sialnya, tim WKWK udah ngepung mereka. Kejar-kejaran pun tak terelakkan. Tom dan Ajeng di sini terpisah dari Om Bewo dan kawan-kawannya Tom. Gak disangka, Om Bewo rupanya udah masangin bom otomatis di gedungnya. Dan boom, bom meledak, menghancurkan gedung dan tentara-tentara WKWK. Tom dan Ajeng pun selamat. Tom dan Ajeng mencari jalan keluar dari tempat itu melalui jalan bawah tanah yang dihuni banyak zombie. Gak ada pilihan lain karena itu jalan satu-satunya. Mereka berdua masuk dan menyusuri jalan gelap gulita itu. Semakin dalam, mereka dihadapkan di jalan yang bercabang. Orang itu pun bingung mau kemana. Damn. Di jalan yang kanan, Ajeng melihat banyak akar-akar seperti urat tubuh manusia. Penasaranlah Ajeng, apa itu? Dilihatin, rupanya sarang jomblo. Para makhluk kotor itu jadi kebangun dan ngejar mereka. Tom dan Ajeng pun lari ke birit-birit ke jalan yang kiri. Singkat cerita, mereka sampai keluar terowongan, tapi zombie masih aja ngejar. Sampai suatu ketika Ajeng kepleset dan jatuh di kaca. Tom berusaha nolong, tapi diganggu sama seekor jomblo yang datang. Mampusnya lagi, kacanya pecah dan zombie itu yang jatuh ke jurang. Tom dan Ajeng sekali lagi selamat. Tom dan Ajeng melanjutkan perjalanan untuk mencari Markus. Namun Ajeng udah kena cakar jomblo yang kemungkinan dia bakal terinfeksi juga. Singkatnya, mereka berdua sampai ke tempat bernama zona A yang kelihatannya kayak pengungsian. Di sana mereka jumpa sama seorang laki-laki, tapi ditanyai katanya nggak kenal sama yang namanya Markus. Mungkin dia di zona B, kata dia. Tom pun bertanya, apakah dia melihat kawan-kawannya? Malah si kawan tuh berkata, ayo masuk dulu ke tempat saya, nanti kita ngobrol aja di dalam, katanya. Tapi sebelum masuk, minum kalian dulu ini. Ajeng dan Tom pun terpaksa ikut aja. Anak muda setelah masuk, rupanya di dalam adalah tempat anak-anak muda minum-minum dan joget-joget jedak-jeduk. Tom dan Ajeng mau keluar dari sana, tapi rupanya minuman yang dikasih tadi buat mereka mabok dan pingsan. Untungnya, Om Bewo dan kawan-kawan Tom datang tepat waktu menyelamatkan orang dua tuh. Laki-laki itu pun ditangkap. Dia ternyata adalah pembohong. Rupanya dia adalah Markus. Dia sengaja buat anak-anak muda mabok terus dijual ke organisasi WKWK. Om Bewo yang geram bertanya di mana Right Arms, tapi dia nggak mau jawab. Setelah dipaksa barulah dia mau jawab. Dan tempatnya rupanya jauh di pegunungan. Oke lah, kata Om Bewo, sana dulu kami ya, tapi kami pinjam dulu mobilmu.
Pembawa Ajeng dan Tom and the gang pun melanjutkan perjalanan menuju pegunungan. Singkat cerita, sampailah mereka ke terowongan dekat pegunungan. Namun mereka nggak bisa lewat karena jalannya udah ditutup banyak mobil. Mereka pun memutuskan untuk jalan kaki. Namun tiba-tiba, mereka ditembakin sniper entah dari mana. Pembawa memiliki ide, ini ada bom asap, kita lempar aja terus kita kabur, kata Tom. Pas mau dihidupkan, udah ada aja dua cewek yang nodong mereka dari belakang. Nggak jadi deh. Tapi syukurlah, cewek-cewek tadi kenal rupanya sama Aris. Mereka satu alumni labirin. Jadi diajaklah mereka semua masuk buat jumpa bos Right Arms bernama Sukro. Kelompok ini sepertinya orang-orangnya baik. Mereka pun diterima. Efek ada orang dalam sih, haha. Lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Ajeng pingsan. Barulah ketahuan sama Sukro kalau dia terinfeksi dan langsung mau ditembak. Tapi babang Tom yang tampan dan pemberani tentu nggak tinggal diam dan ngajak negosiasi. Gak lama datang seorang dokter yang kenal sama Tom, tapi Tom nggak kenal sama dia. No, but he can. Budok bilang kalau Tom yang bisa selamatin dia. Ayo masuk ke tenda. Tom masih bingung tapi ikut aja lah. Di tenda lah Budok cerita kalau dia dulu kerja di WKWK juga, tapi dia keluar karena nggak setuju dengan cara mereka kerja. Jadi rupanya WKWK itu memiliki anak-anak muda yang memiliki enzim khusus di badannya. Enzim itu bisa buat ngobatin virus, tapi cara ngambil enzimnya itu harus dipanen dari tubuh sampai orangnya meninggoy. Singkat cerita, diambillah sedikit enzim dari Tom dan disuntikan ke Ajeng, membuat Ajeng enakan. Kata si dokter sih 2 bulan baru sembuh. Ajeng pun biarkan istirahat di tenda. Suasana damai sementara terlihat di camp mereka. Sampai suatu ketika di sore yang cerah, Tom mengetahui kalau Silpi ternyata sudah berkhianat. Dia ditugaskan sebagai petunjuk arah oleh Om Subur. Silpi menganggap kalau sebaiknya kita menyerahkan diri aja, karena cuma kita yang bisa menyelamatkan jutaan manusia di luar sana. Tom gak habis thinking, Silpi bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Padahal kita semua cuma dijadi tumbal. Saatnya final battle. 2 helikopter seketika langsung meroket kerumunan Pak Cik Sukro, membuat teman-teman Tom berhamburan. Orang-orang Right Arms dan teman-temannya Tom berusaha melawan, tapi apa daya, tentara WKWK sangat banyak dan mereka semua pun disandra, sementara Tom, Ajeng dan Om Bewok sembunyi. Gak lama datang juga Dokter Andi dan pesawat capungnya buat membawa semua tawanan yang sudah ada cap barcode-nya. Sementara itu, Tom menyuruh Om Bewo dan Ajeng buat kabur karena bukan mereka yang dicari, tapi Tom. Mereka berdua pun pergi. Lalu Tom datang menyerahkan diri. Tentu Tom gak datang dengan tangan kosong. Dia udah membawa bom yang siap buat diledakkan. Dan saat mau diledakkan, tiba-tiba Om Bewo datang menerjang dengan truk andalannya. Sementara Ajeng pakai sniper dari jauh. Dum-dum, perang pun tak terelakkan. Singkat cerita, Pak Subur dan kawan-kawan mulai terpojok dan mau kabur. Tapi tanpa diduga, Maho kena tembak dan berhasil ditangkap. Maho mau nyelamatin, tapi nggak boleh sama kawan-kawannya. Alhasil Maho sama Silpi si pengkhianat dibawa ke markas WKWK. Keesokan harinya, terlihat camp udah hancur nggak karuan. Pak Adi Sukro mengajak seluruh timnya buat ke pengungsian, tapi Tom nggak mau ikut. Ia mau nyelamatin Maho sendirian. Kawan-kawannya bilang itu mustahil bro, udah Maho nggak apa itu, aman. Enggak, pokoknya aku mau nyelamatin dia. Aku udah janji nggak ninggalin dia, kata si Tom. Mendengar ceramah Pak Ustadz, Tom, Sukro dan teman-temannya pun memutuskan gas lah yuk. Jadi apa rencana kita nih? Di sini film pun berakhir kentang. Jadi begitulah cerita film kedua dari sequel Maze Runner yang pertama. Seru kali gila, nggak sabar Anda mau bahas film yang ketiga. Ya, kita sudahi aja hari ini. Makasih udah mau ngabisin kota buat nonton di channel kampret ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.